Ini yang paling bahaya. Dan kami jadikan di setiap negara itu, kata Allah, ada akabira mujrimiha, para pembesar-pembesar negeri yang menjadi musuh-musuh dakwah daripada Islam ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang pesan moral saya kepada kita, cinta Islam tidak Bapak Ibu? Cinta Nabi Muhammad tidak? Mau ngikuti beliau tidak? Apa buktinya kita cinta kepada Nabi Muhammad? Hah? Ya, kita ambil yang gampang saja. Ini Al-Quran. Apa Al-Quran ini kita lestarikan atau tidak? Ini adalah bukti kita. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menerjemahkan Mahjura, disia-siakan itu apa pengertiannya? Beliau mengatakan ada 3 pengertian Mahjura di situ. Ketika Rasul curhat, ya, wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kalimat mahjura di situ 3 pengertiannya kata Ibnu Taimiyah. Yang pertama apa? Orang Islam tidak membaca, tidak mempelajari sama sekali Al-Quran, maka orang ini tidak termasuk umat Muhammad. Yang kedua, dia baca Al-Quran tetapi dia tidak pahami apa yang dia baca. Nah, ini juga termasuk menyanyiakan Al-Quran. Jadi kita ini kalau sudah membaca Al-Quran harus kita pahami isinya. Karena Al-Quran bukan hanya kitab bacaan, walaupun kita dapat pahala membaca Al-Quran, tapi Al-Quran adalah kitab petunjuk, hudal linnas, betul? Jadi termasuk menyanyiakan kata Ibnu Taimiyah. Kemudian yang ketiga, yang menyanyiakan Al-Quran itu siapa? Adalah orang yang membaca, ya, tidak memahami dan tidak pula mengamalkan isi Al-Quran. Dia baca, tapi dia tidak paham dan tidak diamalkan. Ini adalah orang yang menyanyiakan Al-Quran. Mahjura, kata Ibnu Taimiyah. Bapak Ibu Saudara, ini saja ceramah singkat saya, sudah lewat 10 menit. Maafkan saya kalau terlewatkan sedikit. Dan saya tidak bisa fokus karena dikejar-kejar waktu. Biasanya di tempat lain saya ceramah 3 jam Pak Gubernur, ya. Di sini hanya dengan 20 menit. Jadi saya berpacu dengan waktu. Jadi kita umat Islam harus bangkit. Terutama masyarakat Aceh harus bangkit. Kita jaga. Tidak mungkin Bapak Ibu syariat Islam di Aceh ini akan abadi kalau masyarakat Aceh tidak cinta kepada Al-Quran. Betul? Setuju? Nah, sekarang yang paling kita khawatirkan di pusat, ya, di pusat ada rencana pemerintah, terutama dalam hal ini Kementerian Agama, ingin merubah semua buku-buku pelajaran agama yang selama ini dikesankan pelajaran agama di sekolah-sekolah itu dianggap bisa berpotensi melahirkan radikalisme. Kita tidak tahu, tapi yang pasti waspada. Kita harus waspada usaha-usaha deislamisasi dan desakralisasi daripada Al-Quran. Ini tantangan kita yang paling berat, ya. Tantangan kita bukan daripada orang miskin, tapi tantangan kita yang paling berat sekarang ini seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 123, dan ini penutup ceramah saya, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Ini yang paling bahaya. Dan kami jadikan di setiap negara itu, kata Allah, ada akabira mujrimiha, para pembesar-pembesar negeri yang menjadi musuh-musuh dakwah daripada Islam ini. Ini yang paling kita khawatirkan Bapak Ibu, ya. Jadi di setiap negara itu, kata Allah, ada pembesar-pembesar negeri yang selalu menghalangi dakwah Islam ini, dan kita harus siap. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim. Sebenarnya mereka tidak berbuat makar kepada Allah, melainkan mereka berbuat makar terhadap dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ceramah singkat saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ceramah bukan karena banyaknya menjadi baik,
tapi karena baiknya lah insya Allah menjadi banyak. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.